Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal latihan nomor 2 pengantar statistik ekonomi. Yang pertama itu kita membuat tabel. Untuk tabel distribusinya, pertama titik tengahnya diketahui, titik tengahnya titik tengah 53 58 63 68 73, dan diketahui juga frekuensinya 6, 4, 8, 7, 5 4, 8, 7, dan 5. Oke, untuk soal yang pertama, untuk poin yang pertama kita disuruh mencari batas atas kelas dan batas bawah kelas. Maka rumusnya CI atau panjang kelas sama dengan XI dikurang XI dikurang 1 sama dengan 58 kurang 53 dikurang 1 sama dengan 5. Yang pertama kita mencari batas atas kelas. Yang 5 ini merupakan selisih antara titik tengah yang pertama dengan yang kedua, maka ini jadi selisih antara titik tengah atau interval nanti, atau maka panjang kelasnya ini sama dengan 5. Batas bawah. Selanjutnya kita mencari batas atas kelas. Rumusnya yaitu batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1 sama dengan, batas atasnya belum diketahui, kita turunin dulu, ditambah C1 nya 5 dikurang 1, batas bawah ditambah 4. Ini merupakan persamaan 1 kita. Oke, selanjutnya kita mencari titik tengah terlebih dahulu. Titik tengah, rumus batas atas dikurang batas bawah bagi 2. Karena yang diketahui cuma titik tengah dan angka 2 ini, maka angka 2 nya kita pindahkan ke kiri, jadi 53 dikali 2 53 dikali 2 sama dengan batas atas tambah batas bawah. 53 kali 2 sama dengan 106 sama dengan batas atas ditambah batas bawah, merupakan persamaan 2. Oke, untuk mencari batas bawahnya, batas atas ini kita eliminasi terlebih dahulu. Jadi kita ambil persamaan 1, ini kita turunin titik tengahnya ini 106. Batas atasnya kita eliminasi, kita masukin persamaan 1 tambah 4. Untuk batas atasnya ini kita eliminasi dan kita masukin batas bawah untuk mencari batas bawah. Maka ini dipindahin. Jadi ini dipindahin ke kiri, 106 dikurang 4. Kan di sini ada dua batas bawah, jadi kita bikin aja 2 batas bawah sama dengan 102 per 2 batas bawah. Jadi batas bawah kita sama dengan 51. Nah, untuk mencari batas kelas atasnya, kita turunin yang batas kelas bawah, terus ditambahin 4 atau panjang kelas. Jadi batas kelas atas kita sama dengan 55.
Maka tahap selanjutnya kita akan membuat data frekuensi atau tabel distribusinya, ataupun yang kedua. Datanya batas bawahnya tadi 51 dan batas atasnya tadi 55 dan panjang kelasnya 5, jadi 51, 56, 56, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 175. Frekuensi kita 6, 4, 8, 7, 5. 6 tambah 4, 10, tambah 8, 18, tambah 7, 25, tambah 5, 30. Untuk FK nya 6 tambah 4, 10, ditambah 8, 18, tambah 7, 25, tambah 5, 30. Untuk kelas mediannya itu ada di sini. Dan yang ketiga, kita akan mencari median data berkelompok. Dan diketahui yang pertama setengah dikali N sama dengan setengah dikali 30. Jadi kita ada 30, maka hasilnya 15. Yang kedua LME rumusnya data atas kelas median kita 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. N nya 30, F nya 4, yang ini panjang kelas kita sama dengan 61 dikurang 65 tambah 1, 4 ditambah 1, 5. Jika semuanya sudah diketahui, maka kita masukkan rumus dari median sama dengan LME ditambah buka kurung lagi setengah dikali N tutup kurung dikurang F per FME. Oh iya ya, FME kita belum kita cari. Untuk FME itu diambil dari sini, berarti FME kita 7 dikali CI data panjang kelas sama dengan LME 60,5 ditambah setengah kali 30, N kita 30 dikurang F kita 4 per FME kita 7 tutup kurung dikali panjang kelas 5. Oke, kita cari 60,5 ditambah setengah dikali 30 sama dengan 15 kurang 4 per 7 kali 5, 15 kurang 4 11 kali 5 11 kali 5 55 bagi 7 6,9 60,5 tambah 6,9 hasilnya 67,3 atau yang 7,4. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu simpangan rata-rata dan simpangan baku, dan metode biasa dengan metode angka kasar. Hal yang pertama yang kita cari yaitu tabel distribusinya. Yang pertama kita masukkan frekuensinya terlebih dahulu. Frekuensi kita ada 6, 4, 8, 7, 5. N-nya 30. Yang kedua kita cari titik tengahnya. Titik tengah kita ada 57. Salah, 53. 58, 63, 68, dan 73. Selanjutnya kita cari
frekuensi dikali dengan titik tengah ini, FI dikali XI, hasilnya 53 kali 6 hasilnya 318, 4 kali 58 hasilnya 232, dan seterusnya. Untuk sigma dari FI dikali XI yaitu 1895. Selanjutnya kita mencari rata-ratanya atau X. Kita bikin sini X sama dengan sigma F kali X dibagi N. 1895 dibagi 30 sama dengan 63,1. Jadi X kita 63,1. 63,1. Selanjutnya kita mencari X ini dikurang dengan X titik tengah, yaitu X ini dikurang rata-rata titik tengah dikurang rata-rata. Ini 10 karena di sini harus positif, kita tulis buat positif aja. 10,9, 5,9, 0,9, 4,1, 9,9. Selanjutnya kita mencari FI. FI yaitu yang ini dikali dengan frekuensi, jadi hasilnya 65,4, 23,6, 7,2, 28, 749,5 dijumlahkan 174,4. Maka kita masukkan rumus dari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sigma N I sama dengan 1 FI XI per N sama dengan 174,4 per 30 sama dengan 5,8 dibagi 30. Oke, selanjutnya kita mencari simpangan bakunya. Simpangan baku ada dua cara. Yang cara yang pertama metode biasa. Metode biasa itu FI X pangkat 2. Metode biasa ini kita ambil dari sini terus dipangkat 2 kan, 65,4 pangkat 2 hasilnya 4.277,2, seterusnya 556,96, 51,84, 823,29, 2.450,25. Hasil kita jumlahkan hasilnya 8.159,94. Setelah itu kita masukkan rumusnya S akar N sigma N NI sama dengan 1 FI X dikurang X pangkat 2 per N kurang 1. S sama dengan, kan dari sini bisa penjumlahan tadi 8.159,94 per 30 kurang 1. S sama dengan akar dari 281,4, hasilnya sama dengan 16,8. Oke, yang kedua metode angka kasar. Metode angka kasar FI kali XI pangkat 2. Kita kalikan frekuensi dengan titik tengah ini, tapi titik tengah ini dipangkat 2 kan dulu. Setelah ini dipangkat 2 kan baru dikali frekuensi. Maka hasilnya ada yang pertama 16.854, 13.456, dan seterusnya. Kita jumlahkan 121.075. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya S sama dengan akar N NI sama dengan 1 FI dikali XI pangkat 2 per N kurang 1 dikurang sigma NI sama dengan 1 FI kali XI pangkat 2 per N dikali N kurang 1 sama dengan, kita masukkan angkanya 121.057 per 30 kurang 1 dikurang FI XI pangkat 2 ini kita ambil dari sini, jadi 1895 pangkat 2 per 30 dikali 30 kurang 1. Oke, kita cari. 121,075 per 29
kurang 3.500 3 juta 591.000 per 30 kurang 129 dikali 30 sama dengan 870. Nanti kita cari, kita sederhanakan. 121.000 dibagi 29 sama dengan 4.175 kurang 3.591.025 dibagi 870 sama dengan 4.127,6 sama dengan 47,4. Disederhanakan lagi jadi 6,9. Mungkin sekian penyampaian atau penjelasan soal nomor 2 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.